ini nyambung ke tren kabur aja dulu tuh mikir kalau pendidikan di luar itu lebih oke dibanding di Oh, Indonesia. ke Itu sih Kang situ. sebenarnya. Bahwa kondisi ekonomi di kita tidak bagus atau kamu berada di gonjang-ganjing, kamu bukan negara lain itu belum tentu ekonomi negara saya lebih bagus juga, bisa jadi lagi susah juga. Iya. Maksudnya gini lah, kita harus sama-sama paham bahwa kondisi itu ada. Jadi nggak usah ngedukungnya juga terlalu ekstrim atau Ngelarangnya juga nggak ngelarangnya juga. usah. Maksudnya udahlah, ini bang kenapa nggak disikapi sebagai kritik atau masukan atau paling nggak jadi alarm. Kang, aku tuh mau nanya Kang, kamu tuh sering keluar negeri Kang? Ya lumayan. Atau pernah keluar negeri atau keluar kota Ya, tinggal ya, di ya. sana? Oke. Jadi gini Kang, aku lihat tren TikTok Oh, yang hashtag kabur aja dulu. itu di TikTok, di Twitter juga banyak itu. Iya TikTok, Twitter itu pada bikin tren Iya, gitu kan ya Kang. iya. Nah sebenarnya pertanyaannya soal kan tren ini tuh dibuat dengan video-video yang mereka tinggal di sana, kuliah di sana, ninggal Indonesia gitu Kang. Di sana di video itu kebanyakan pemikiran mereka di sana lebih diapresiasi, Oh, iya, gajinya lebih gede, hidup di sana Iya. lebih enak gitu Kang daripada di sini. Oke. Pertanyaan aku, itu kan sebenarnya bakal tetap ada struggle-nya ya Kang. Apalagi di luar negeri loh gitu, Oke. yang beda banget culture-nya sama kita. Gimana sih Kang menurut Kang Moto ngeliat tren ini Kang? Iya, iya. Ini dari umumnya atau langsung dari struggle-nya tadi tuh? Mungkin umum dulu kali ya? Umum dulu ya, oke. Umum dulu. Jadi umum dulu gini, ini memang kalau yang gua lihat ya, muncul di banyak medsos, platform, nggak cuma di TikTok, ada di Twitter, di Facebook ada, tapi biasanya itu orang tua yang merespon. Oke. Tapi kalau di Twitter, Instagram sih rada jarang gue. Secara umum sebetulnya karena ini memang disuarakan oleh anak-anak muda yang apalagi baru lulus, Iya. baru cari kerja atau first jobber mencari pilihan pekerjaan yang lebih baik, menurut gue itu wajar, Oke. wajar banget. Apalagi namanya anak muda itu kan lagi pengen explore, menggebu-gebu gitu. Nah jadi memang kabur aja dulu ini sebenarnya menurut gua sih ekspresi bahwa aduh capek deh gua nih, susah, apalagi tadi ya apa tidak diapresiasi, katakanlah udah lulus apa tapi kerjanya gitu-gitu aja atau gajinya tadi gitu. Kalau secara umum sih menurut gua wajar dan ya silakan aja kalau mau kabur dulu, kalau emang ada kesempatan, ada peluangnya, ada aksesnya atau ada uangnya. Karena kan kalau beasiswa berarti peluang. Oke. Nah kalau dapat beasiswa ya siapin uang. Iya sih benar. Dan uangnya itu rasanya tidak sedikit ya. Apalagi situasi ekonomi dolar euro lagi begini pastinya beda lah. Tapi kalau ada undangan, diterima beasiswa, semuanya ditanggung, biaya hidup ditanggung, tempat tinggal disediain. Nah, terus Enak banget. ini mah tinggal urusan nyali. Bener. Rasanya di saat Indonesia baik-baik saja pun pergi-pergi aja tuh kalau kayak gitu sih. Karena semua ditanggung. Jadi dari saya sih kalau emang ditawarkan apa ya berangkat aja. Kalau ada peluang atau ada uang, ada kesempatan, kabur aja. Oke. Itu pertama. Nah urusan lain adalah ini ke struggling tadi. Struggling itu yang paling sederhana itu adalah bahasa. Iya. Jadi kalau kamu mau kabur tapi kamu mau cepat dan mau aman-aman aja, kamu pasti akan milih negara yang bahasa Inggris lah. Paling Yang gampang. general ya, Kang. Yang general. Dan biasanya negara-negara yang bahasa Inggris itu ada orang ngomong Tarzan pun masih inilah. Nah yang repot adalah kalau udah mulai ke negara-negara yang kayak Jepang, itu mah udah bahasanya beda, hurufnya beda, rambu-rambu sign system beda, petunjuk jalan, pokoknya semuanya beda gitu. Itu kan belajarnya, nah ini mau persiapan, mau nekat, ya terserah. Korea, daerah Timur Tengah, Arab, itu susah tuh. Itu struggle pertama bahasa. Jadi kendala bahasa itu lumayan PR. Apalagi kalau mau sekolah ya, itu kan biasanya ada ujian apa tuh lah. Iya. Nah satu lagi adalah struggle cuaca.
Karena beda sama di sini iklimnya. Waduh, itu nah ini kalau bagi mereka yang sudah pernah ke luar negeri, katakanlah pernah ke Eropa, tiba-tiba mau kabur aja dulu ke Eropa juga, mungkin dia udah bisa adaptasi, udah tahu lah ya kebayang apa. Tapi kalau yang belum pernah, itu jangan pernah membayangkan negara dingin lah gue nyebut ya, karena nggak harus di Eropa. Itu jangan dibayangkan negara dingin itu tuh kayak dingin di Lembang. Dinginnya dingin aja gitu ya. Dingin aja. Let's say paling dingin Dieng lah. Oke. Dieng tuh dingin sekali kan. Lebih dari itu. Nah kemudian di negara-negara yang dingin itu biasanya umumnya dari pengalaman gue ya, itu anginnya dahsyat. Iya, banyak aktivitas akhirnya yang menghambat ya Kang. Nah itu rasanya sih gue di Indonesia ke daerah yang dingin itu kategorinya sejuk gitu ya. Jadi kayak di ruangan AC tapi tidak dihembus oleh angin. Itu kalau kita naik Transjakarta atau naik MRT itu di bawah AC aja itu kan kesemprot angin ya. Dingin tapi ini beda loh dinginnya. Iya benar. Kalau di Eropa itu dinginnya tuh menusuk. Bukan cuma menusuk kalbu. Jadi masuk ke rongga-rongga baju itu ya, aduh itu menyiksa. Jadi nggak nyaman. Terus hidung tuh perih, telinga perih. Jadi nggak boleh tuh kamu bercanda-bercanda mukul telinga tuh udah wah bisa berantem lah. Itu karena sakit. Maksudnya dinginnya itu menyakitkan. Jadi bukan dingin sekedar dingin menggigil terus pakai jaket selesai. Ini menyakitkan. Makanya di Eropa itu kalau udah mulai musim dingin itu gloomy. Iya. Buat cerita-cerita yang sendu, yang horor, yang pasif, itu ya pasti musim dingin. Jadi itu nggak enak lah gitu dan apalagi angin. Jadi kalau ada makanya di luar negeri itu berita cuaca untuk esok itu penting. Besok ramalan cuaca untuk apa? Penting kenapa? Kamu nggak boleh salah kostum. Iya benar-benar. Dan mereka sering banget akurat ya Kang. Iya. Itu kayak di Inggris itu tuh wah pagi bisa dingin tiba-tiba jam 10 panasnya panas banget tiba-tiba bisa ekstrim. Jadi ada gerimisnya tambah dingin tambah angin itu tuh bisa dalam sehari itu bisa ganti-ganti itu. Kalau kita salah kostum bisa celaka lah. Oke. Dan itu juga yang kalau buat yang pemerhati fashion akhirnya maklum ketika ngeliat ini kok orang-orang Perancis pakai turtleneck, pakai jaket kulit, kan tebal berarti kan, tapi pakai kacamata hitam karena silau, berarti panas dong ya. Ternyata enggak, iya terang matahari tapi anginnya dingin sekali, banget, makanya harus pakai gitulah. Nah itu struggling yang menurut gua harus dipersiapkan. Nah sanggupkah struggling dengan bahasa, struggling dengan persiapan finance dan lain-lain tadi sama struggling dengan cuaca. Nah yang terakhir ini struggling yang ya penting-penting gak penting ini adalah tentang kebiasaan. Urusannya nih ya makan. Kamu siap gak nih nggak ketemu nasi? Nggak ketemu nasi Padang. Apalagi nasi Padang. Untuk beberapa negara mungkin bisa lah kamu nyari rumah makan Indonesia mungkin ada nasi Padang walaupun nggak akan pernah otentik rasanya gitu. Ya karena santannya pakai punya Thailand. Iya, bahan-bahannya udah beda ya kan. Medoknya beda, ngeganti bahan A dengan bahan B. Jadi itu pastinya beda. Nasinya pun beda, lebih perak gitu, lebih nggak inilah. Dan apa? Nggak murah nasi itu. Jadi kategori nasi itu tuh lebih mahal lah. Iya. Itu terus jangan berharap juga apa-apa ada label halalnya. Jangan berharap juga ya ada kalau kita ke rumah makan Timur Tengah gitu mah udah pasti aman atau seafood mungkin aman. Tapi itu maksudnya kebiasaan yang kita harus adaptasi. Nah ini untuk level kabur ini kan ya kalau bisa milih tempat mah bagus ya. Kalau nggak bisa milih tempat terus gimana gitu. Termasuk urusan toilet. Oh iya, nggak ada bidet kadangnya kan. Nah, duduk, jongkok, terus susah lah.
nggak ada azan. Iya. Buat yang puasa, aduh itu imsak tuh udah ini sendiri lah. Ini sendiri kadang misalkan Ramadan itu bisa siangnya lama, Iya mereka. malamnya pendek. Jadi itu mesti dicek tuh di tiap negara pasti beda-beda. Nah semua itu menurut gua adalah hal baru yang mau tidak mau untuk kabur ya lu harus adaptif gitu. Oke. Kecuali lu kaburnya ke Singapura, Ya masih sama Malaysia, masih sama sama. Vietnam, Thailand. negara tetangga dan mereka mah dengan Indonesia tuh kayaknya Nggak maklumnya jauh tinggi beda. dan nggak jauh beda. Mungkin juga secara uang juga mungkin. Nah, tapi itu kira-kira gitu. Nah sekarang kembali ke hiruk pikuk tadi, gue ngeliatnya gini, kalau gue boleh usul mah ya, anak-anak muda itu setelah lulus kuliah lah yang paling ideal ya. Saran gue mending kabur dulu ya Pak. Oke, berarti Kang, ini tuh ngegambarin kalau emang secara nggak langsung ya Kang, negara kita sekeos itu Kang. Oke. Soal rekrutmen kerja, soal pembelajaran pendidikan ya. Oh yang itu oke. Jadi gini, kalau dia bilang negara kita sedang sekeos itu sih jawaban cepatnya enggak. Oke. Sebetulnya biasa-biasa aja kok gitu loh. Karena banyak anak muda yang akhirnya kebanyakan tuh nggak tertarik kan Kang. Iya. Tetap stay di Indonesia. Iya. Oh dengan suruh kabur Iya, itu? dengan Iya. hiruk pikuknya. Nggak, karena gini, sebetulnya kalau dibilang Indonesia sedang tentang chaos ekonominya sebenarnya enggak juga. Artinya apakah bermasalah? Ya gini lah, ekonomi dunia ini memang sedang bermasalah. Oke. Bermasalah dalam arti bukan krisis ya, tapi bermasalah dalam arti kan gini, ekonomi itu kan ada yang urusannya sama negara sendiri, ada yang urusan sama negara tetangga dan negara dunia, dampaknya gitu ya. Karena kita kan bagian dari pasar dunia, ekonomi dunia. Jadi kalau ada sesuatu di negara lain itu pasti berdampak. Bayangin kayak kamu lagi jualan, kamu punya warung gado-gado gitu ya. Tapi kamu ngambil sayurnya itu dari kampung lain, dari kecamatan lain, ngambil ini. Tiba-tiba ternyata jalan di sana ambruk, di sana ada tawuran, itu bisa nggak kekirim kan? Iya. Nah itu tuh dampak disebutnya. Oke. Jadi apalagi ternyata saya belanja dari sana, ternyata dia nggak bisa ngirim karena ternyata lurah di sana lagi bikin hajatan butuh. Jadi, nah di dunia tuh begitu. Nah repotnya atau celakanya permasalahan itu urusannya ke perang, Rusia, Ukraina, Palestina, Israel, Gaza, ini kan kacau. Nah ini dampaknya ke ekonomi. Ekonominya sebetulnya nggak langsung ke Indonesia, tapi ekonomi Eropa. Jadi kalau nge-YouTube sebentar mah, lihat Eropa itu kusut. Amerika juga lagi kusut, makanya presiden barunya kan Trump kayaknya lagi berusaha mengencangkan. Bahkan mereka pun melakukan yang namanya efisiensi. Oke. Pengetatan anggaran, ikat pinggang, bahkan dia akan bikin kayak departemen sendiri khusus untuk yang tidak efisien gitu loh. Nah itu bukan ujuk-ujuk, memang situasi dan itu akhirnya berdampak ke Indonesia. Kita harus ngatur nih. Nah waktu ngatur sebetulnya, ini kalau yang dari gue baca ya, sebetulnya presiden itu minta efisiensi anggaran ya. Kenapa sih ada kata-kata efisiensi? Faktanya, sorry to say nih ya, di kementerian itu kalau rapat itu masih keluar. Woi rapat. Ya bosan kali, nggak tahu. Jadi kalau kamu ke hotel, Oke. kamu iseng-iseng nih ya, hotel ya di mana lah. Itu kalau hari kerja, itu ruang meetingnya itu pasti dari kementerian ini, lembaga ini, badan ini. Satu kementerian itu bisa ada direktoratnya ini. Oh ini ada tentang pembahasan apa dari direktorat apa, kementerian apa. Nanti dari ini. Jadi satu kementerian aja itu bisa ada beberapa rapat. Nah ini sebutannya apa ya? Ada rapat, jadi ada raker lah, ada kayak pelatihan, ada FGD. FGD tahu nggak? Group discussion ini sebetulnya saya taunya ini dulu zaman di agency. Jadi kalau di agency bikin iklan itu pengen denger menurut konsumen iklan ini gimana?
Nah dibikinlah ada group discussion gitu. Jadi dikumpulin, tayangin menurut kamu bagaimana? Ada masukan nggak? Nah itu biasanya ada beberapa orang. Nah di kementerian ternyata melakukan itu. Oh, jadi efisiensi ini biar jangan dibuang-buang ke sana. Sebetulnya itu. Kalian punya kantor kok, pakai aja. Iya, paling makanan box, nasi box kan nggak apa-apa. Nah ini nggak, kenapa mesti harus di luar kota? Harus nyewa ruang meeting hotel. Iya. Terus kenapa di luar kota coba? Iya ya. Kenapa? Biar sambil healing. Bukan. Kenapa tuh Kang? Karena mereka ada yang namanya perjalanan dinas. Oh iya, benar-benar. Jadi kalau kamu bikin kegiatan di luar Jakarta, maka akan ada atau boleh dimasukkan biaya anggaran perjalanan dinas. Makanya presiden kita bilang nggak penting nggak usah keluar ya. Maksudnya itu. Oke, ngerti. Dan perjalanan dinas itu jangan salah, Win. Budgetnya gede kan. Lumayan lah. Kamu dari Jakarta, terus bagian kamu di kementerian gitu, katakanlah kamu jadi PNS nih atau ASN ya. Oke, kita bikin rapat lah, gimana konsolidasi, macam-macam lah istilahnya. Tiba-tiba terus kamu bilang, oke kita di mana lokasi? Di Hotel Anu di Tangsel. Kan ada pikir-pikirnya ngapain sih ke Tangsel? Atau di Bogor. Kenapa coba? Karena beda provinsi. Jadi udah bisa pakai anggaran perjalanan dinas tadi. Iya, kategorinya sudah perjalanan dinas. Ada yang nginep, ada yang tidak. Gitu. Jadi kan buang-buang anggaran akhirnya. Dulu itu disarankan. Jangan salah nih. Dulu itu disarankan. Kalau bisa cari daerah yang tidak ramai gitu. Kenapa disarankan? Dalam rangka memutar ekonomi di daerah situ. Karena bagaimanapun, sekarang gini namanya hotel, gini ya, penginapan, itu kan ruang besarnya itu dipakai paling weekend doang. Jumat, Sabtu, Minggu. Untuk apa? Untuk hajatan, untuk apa, kawinan, apa. Sekarang di hari kerja nggak dipakai itu. Kamar hotel juga begitu. Hotel-hotel ketika nggak ada kegiatan, dia dari Senin sampai Kamis lah. Kosong. Nah waktu itu memang pemerintah zaman kapan lah ya. Ya sudah boleh aja. Dengan begitu akan ada uang ke daerah. Kenapa? Ya bagaimanapun pegawainya kan orang daerah situ. Makanannya, ya pokoknya memutar ekonomi, memeratakan peredaran belanja lah kira-kira gitu. Nah kemudian ini ternyata terlihat berlebihan, angkanya sampai triliun. Makanya akhirnya dipangkas anggarannya. Nah gara-gara itu, nah sekarang pertanyaannya, kamu bilang masalahnya berarti kalau ada pemangkasan ini, kenapa kok harus pendidikan ya Pak? Anak-anak muda tuh sebenarnya bukan, kalau soal pendidikan anak-anak muda tuh ini nyambung ke tren kabur aja dulu tuh mikir kalau pendidikan di luar itu lebih oke dibanding di Indonesia. Itu sih Kang sebenarnya. Kalau itu betul. Suka tidak suka pendidikan di luar emang lebih bagus dari kita. Nah itu yang menurut gua, ya tadi itu kalau gua sarankan ya kalau emang bisa pergi aja. Cuma balik lagi ya, bahwa kondisi ekonomi di kita tidak bagus atau kamu nanti gonjang-ganjing, kamu bukan negara lain itu belum tentu ekonomi negara saya lebih bagus juga, bisa jadi lagi susah juga. Iya, nah itu sekarang kalau pendidikan lebih bagus rasanya iya. Karena memang sistem pendidikan di negara lain itu kan ya serius ya. Beda sama kita gitu ya Kang. Iya, karena bagaimanapun gini, banyak yang orang lupa itu pendidikan bagus itu kalau dulu tuh ya, kalau kita ngomong cari kampus tuh cari yang gedungnya bagus. Gedungnya ya bagus. Ternyata gedung bagus, kalau pengajarnya nggak bagus, ya percuma. Nah, kenapa dulu banyak jargon orang tua zaman gua dulu ya. Kamu sekolah menengah mendingan di swasta. Aku setuju itu sih. Tuh kan, di zaman saya dulu itu mah begitu ngomongnya. Kalau bisa mah SD, SMP, SMA swasta aja. Aku dari SMP swasta. Tuh kan. Sampai ke kuliah. Oh kuliah juga swasta? Swasta. Nah bedanya kalau orang tua zaman dulu, kamu SD sampai SMA swasta, perguruan negeri. Dulu bilangnya gitu, mitosnya tuh bukan mitos. Jadi hampir semua orang tua
mau di mana pokoknya nggak apa-apa. Kenapa? Karena sekolah negeri itu pasti fasilitasnya berantakan, Betul. gedungnya hancur. Makanya dulu itu yang terbesit itu adalah kalau mau sekolah bagus itu cari gedungnya bagus, fasilitasnya gitu. Ada yang lupa pengajarnya. Nih gue bukannya ini ya, bukannya ngebanding-bandingkan dan ada unsur rasis, jangan sampai, semoga jangan dipotong Cil. Sekolah swasta Katolik itu pengajarnya Oh itu yang bagus-bagus. aku setuju. Jadi lah kok bisa begini ya, kenapa gitu loh. Saya pernah dengar kok itu dari siapa, guru Gembul ya. Oke. Dia sendiri pernah mengangkat itu tentang guru yang muslim dan non muslim. Ya dia nyebutnya non muslim ya, tapi kalau gue nyontohinnya spesifik sekolah Katolik, itu entah kenapa gurunya tuh udah tua-tua, terus kayaknya berbakti itu kelihatan berbakti, memang berbakti. Dan mereka emang lebih disiplin dari sekolah-sekolah lain. Iya, sederhana apa dan pinter-pinter sampai ke kampus perguruan tinggi Katolik itu. Iya. Kan gimana ya? Nah ini tren ini sayangnya tidak menyebar ke sekolah negeri. Padahal anggaran pendidikan menurut gua sih ya nggak kurang-kurang besar. Nah sekarang misalkan itu anak-anak itu prosesnya udah itu di luar, udah mau di luar mah sekolah gratis, gurunya pintar. Kualitasnya bagus. Iya, jadi menurut gua wajar kalau misalkan apalagi kan mereka lihat. Ya cuman tadi itu kalau sekolah pasti lu siapin bahasa yang bagus karena dari baca, nulis, mendengar. Oke. Oh ya Kang, aku ada lihat statement menteri. Menteri atau wakil menteri ada dua nih soalnya. Ada yang ngomong soal tren kabur anak muda yang kabur aja dulu dan ninggalin Indonesia itu enggak nasionalisme. Sama ada yang wakil menteri ya ngomong ya udah sana kabur sekalian gak usah balik lagi gitu. Itu gimana tuh Kang? Kalau yang gue baca tuh ada 3 sebetulnya. Yang pertama nasionalisme, tidak nasionalisme. Tidak nasionalisme. Yang kedua jangan balik lagi. Yang satu lagi itu ini, oh bukan DNA-nya. Kabur aja dulu, itu tuh bukan DNA orang kita, dia orang gitu. Oke, jadi pertama tentang nasionalisme. Nasionalisme ini sebetulnya memang rasa cinta bangsa dan negara. Itu rasanya di setiap negara itu harus ada program meningkatkan rasa nasionalisme. Nah memang meningkatkan rasa nasionalisme ini tiap negara beda-beda. Kenapa? Karena rasa cinta warga negara dengan bangsa itu beda-beda juga. Ada yang cinta banget sampai lu gak suruh juga dia tetap akan mencintai negaranya. Amerika itu adalah contoh negara yang nasionalisme dan patriotisme itu tinggi sekali. Wah tinggi sekali lah. Jadi menjadi orang Amerika tuh kayaknya pride gitu loh. Bangga banget. Bangga banget. Bagaimana mereka mengibarkan bendera, lagu kebangsaan. Itu kayaknya ya itu American pride lah. Itu kenapa ya bagaimana ya negara ngejagain warganya itu kan kalau di luar negeri kan sigap lah gitu. Ada yang sebenarnya biasa-biasa aja gitu. Ada yang deg-degan juga. Nah deg-degan ini sebenarnya mungkin sama kayak Indonesia. Indonesia itu kayak masih nasionalisme itu kayak diajak-ajak disuruh-suruh gitu loh. Tapi kalau udah ngomong sepak bola itu nasionalisme gak usah disuruh, nyanyi semua kok gitu loh. Makanya keren kalau supporter kita. Iya maksud gua gini, cara mendorong nasionalisme yang paling mudah dan sudah memang itu melalui olahraga. Kalau itu diperbanyak, dikuatkan apa, aduh gak usah disuruh juga inilah. Kira-kira itu kan nasionalisme. Yang kedua DNA. DNA ini sebenarnya memang ada sih. Ini kita kan dari berbanyak suku ya. Ada sih Win, suku yang memang udahlah di sini aja. Iya. Jangan kata keluar negeri ya. Itu sekampung aja, itu mau keluar tuh nggak mau. Udah di sini aja lah. Gue nggak usah sebut lah sukunya apa, ntar sangka gue ini lagi ya. Ada yang suku itu baru lulus SMA, kamu harus pergi dari kampung ini. Jangan pulang sebelum sukses. Betul. Ada yang begitu. Ada yang memang berpikirnya kalau saya mau sukses itu harus dagang dan dagangnya nggak boleh di kampung sendiri. Ada yang begitu. Akhirnya pergi ke kota besar kemana sampai ke luar negeri. Itu bukan kerja sama orang, dagang.
Ada yang kayak Makanya gitu. orang Indonesia tuh emang kesebar di mana-mana gitu. Betul. Walaupun tidak terlalu banyak. Dan kalau tersebar, kalau dicek deh, pasti oh sukunya dari daerah ini lagi gitu. Oh iya yang jualan ya Kang, itu lagi itu Ah, lagi. Bener-bener. Kalau yang pegawai ini ada tuh kayak gitu-gitu. Nah itu memang ya DNA lah dari suku. Satu lagi adalah tentang apa tadi, jangan balik lagi. Ya nggak usah balik lagi katanya Kang. Nah sebetulnya kalau ngomong jangan balik lagi itu menurut gua agak inilah ya, agak lebay lah. Maksudnya gini, ngapain sih ngelarang gitu loh. Walaupun ada masanya Win, negara ini itu mengusir warganya. Kalau nggak diusir, lu gua pidanakan. Sampai nggak pulang-pulang dan dia nggak mau pulang. Itu masa kelam negara ini. Dan itu kita harus sadar bahwa itu pernah terjadi. Oh. Zaman komunis. Sampai hari ini kan masih ada yang tidak bisa pulang lah. Iya. Status warga negara. Pokoknya rumit lah itu. Jadi akhirnya itu. Dan mungkin dia juga sudah dendam gitu loh. Nah kata-kata jangan pulang lagi itu kan sebenarnya kan yang ada aja, yang dulu di exile gitu aja. Kalau mau pulang sekarang udah pulang lah, negara kita sudah reformasi sudah. Ini ngapain sih pakai ngomong? Iya nggak usah balik lagi gitu. Itu kan. Padahal kan sebenarnya kalau misalnya mereka anak-anak muda yang kabur ini ya Kang, sukses di sana dan balik ke sini kan ngasih banyak, mungkin ngasih benefit juga buat kita ya. Ya, walaupun pada faktanya kebanyakan itu mereka setiap pulang ke sini itu tuh tidak berdaya. Iya. Itu juga maksudnya gini lah, kita harus sama-sama paham bahwa kondisi itu ada. Jadi nggak usah ngedukungnya juga terlalu ekstrim atau nolaknya Ngelarangnya juga. Maksudnya udahlah, ini bang kenapa nggak disikapi sebagai kritik atau masukan atau paling kan jadi alarm. Alarmnya apa? Kita ini udah eranya tuh globalisasi. Era kesejagatan, borderless. Jadi antar negara itu tuh udah gak ada ininya. Kemudian anak-anak muda itu sudah pantasnya menjadi warga dunia. Ya. Mau itu olahraga, mau itu penyanyi. Kan sekarang banyak loh anak-anak muda nyanyi keluar negeri itu kayak udah keren banget sih gitu. Yang ilmuwan mungkin belum banyak tapi sudah ada gitu. Nah yang jarang dibahas menurut gua, jarang di ini adalah, ini berkaitan dengan nasionalisme tadi Win. Apa coba? Indonesia itu tidak membolehkan punya kewarganegaraan double. Oh iya. Kamu tahu itu ya? Nah itu sebenarnya masalah. Masalahnya apa? Buat orang-orang yang tadi sukses di luar, kan kalau dia nggak balik dia bisa bermasalah. Sementara dia masih pengen pulang. Cuman dilematis gitu loh. Ya saya masih pengen kerja, pengen berkarir, pengen penelitian. Tapi kalau saya nggak pulang ini, nah akhirnya dilematis. Sementara negara yang dia tumpangin di sana nggak masalah. Iya. Kamu mau dua warga negara juga nggak masalah. Nggak apa-apa. Nah ini menurut gua memang PR buat Indonesia. Pertanyaannya mau sampai kapan sih kita mau dan itu kan alasannya cuma gara-gara nasionalisme. Padahal ada gini sementara ya. Kalau kamu ngeliat nih berkaitannya dengan pengembangan teknologi, katakanlah AI. Itu di semua jurnal atau papernya AI itu tuh nama-namanya walaupun mereka lakukannya di Amerika ya, itu nama dari Cina, nama dari India, nama dari Eropa Timur. Itu kalau mau dicek itu dia warga negaranya apa sih? Jangan-jangan masih negara Cina kan keren. Ya. Kapan sih ada nama warga Indonesia gitu kan keren ya harusnya kan gitu. Nah itu jangan-jangan itu harus dipikirkan. Jadi menurut gua manfaatkan momen kritikan anak-anak muda dengan kabur aja dulu ini, jangan walaupun ini sejujurnya ini ya boleh dicek lah sejujurnya memang ada juga yang mempolitisir si gerakan kabur aja dulu ini menjadi terlalu politik dalam rangka hanya menyerang pemerintah aja. Oke, kritik buat pemerintah. Jadi gini, bukan kritiknya, emang mau mojokin aja. Kan gini, pemerintah itu tidak anti kritik. Dan warga negara itu sah dan boleh mengkritik.
sebaiknya mengkritik. Betul. Apalagi legislatif dan DPR. Ya kritik lah, masa nggak dikritik gimana? Betul. Nggak, jadi gini, jangan pernah berpikir pemerintah itu tidak mau dikritik. Ya kritik aja nggak apa-apa. Kalian bebas kok ngeritik apa aja. Bebas dan Betul. dan gini, kritik kabur aja dulu, diuraikan alasan-alasannya, itu kan keren. Kenapa kabur dulu? Ya karena begini, dorong. Nah, yang menurut gua satu langkah lagi, waktu itu didorong, ini kalau bisa diarahkan yang benar nih. Ya. Arah ini kemana? Kalau enggak, ya ini kan enggak. Karena gini masalahnya di kita itu ya, ketika ada kritikan itu tuh kayak lempar-lemparan. Ini mah bukan bagian kita, bagian situ. Oke. Banyak kayak gitu, Bin. Efisiensi anggaran. Tiba-tiba ada kementerian memotong atau PHK. Iya. Nggak disuruh PHK Nggak disuruh PHK. Kan jadi ibaratnya gini. Oh ini aja terus baru nggak ngomong apa. Lah gimana sih? Oke. Sementara yang namanya kementerian itu bikin anggaran itu dia rencanain sendiri. Direncanain, diprioritaskan. Tiba-tiba ada efisiensi anggaran. Ini sudah pernah waktu COVID kan? Iya. Efisiensi anggaran. Waktu dipotong itu kan silakan diatur aja dari yang udah lu anggarkan mana yang mesti dipotong. Disarankan yang tadi aja tuh rapat, perjalanan dinas apa semua. Alat tulis. Kenapa itu yang nggak dipotong? Kenapa kok lu bisa sepakat yang dipotong adalah PHK aja? Itu kan Orang-orangnya gitu. orang-orang maksudnya lu kok tega banget sih gitu loh. Dan udah gitu setelah itu yang disalahin pemerintah kan bingung Itu gitu. kan jadi kayak gini, memanfaatkan isu efisiensi. Wah kebetulan gue udah gak demen nih orang nih. Udah gue PHK aja. Itu kan brutal. Tapi kalau ngomongnya adalah lo justru kita lagi menghentikan kebiasaan hambur-hambur anggaran. Nah jadi beda tuh kalau ngomong hambur-hambur anggaran. Iya. Kalau efisiensi kan seolah-olah kita harus ikat pinggang. Tapi kalau hambur-hambur tuh gak bagus. Udahlah kita tuh ekonomi lagi Kita nih jaga-jaga. Jangan hambur-hambur. Kamu punya uang, punya tabungan, kamu gak miskin. Maksudnya ada tabungan kamu, maksudnya terus saya ngomong, tolong ya Win efisiensi. Di kepala kamu kan kamu jadi kenahan. Tapi kalau saya ngomong, Win, ini kayaknya tahun ini tahun ular, kita lagi begini, saran gua sih biar lu nyaman di sana, lu jangan hambur-hambur lah. Nah, jangan terlalu foya-foya. Mau ganti sepatu, ganti baju baru, mending nanti aja. Salah nggak sih ngomong kayak gitu? Ya Enggak lah. Tapi gua harus pakai baju yang bagus untuk hajatan ini. Kalau enggak ntar gini, ya beli aja. Tapi kalau jangan terlalu juga gitu. Tapi jangan tiap bulan beli baju. Tapi kalau dengar kata efisiensi, seolah-olah kamu baju yang ada, yang sobek harus dijahit. Iya. Jadinya kan gitu, yang padahal sih enggak. Dan itu silakan tiap kementerian itu. Itu makanya pas gue baca itu ya, ini orang-orang pada baca atau enggak ya? Terus kata gue gini, ini kementerian juga kacau juga ya. Maksud gue, kok bisa ada yang ini di PHK, akhirnya yang di PHK-nya bikin konten. Iya. Udah tuh jadi kacau. Iya, dan sekarang kan kita emang apa-apa viral, apa-apa. Iya. Maksudnya pendapat orang-orang yang lihat kan cuma sebatas ngelihat video dari POV yang tadi di PHK gitu kan Kang. Enggak, walaupun sih saya mah terus terang ya, PHK itu langkah yang ya orang nggak disuruh kok. Iya, nggak disuruh dilakuin. Kalau gue sih untung si ibu itu bikin konten. Atau si mas itu bikin konten. Kalau nggak ketahuan tuh. Iya betul, kalau dia nggak bikin konten Iya. kita nggak tahu kalau ternyata. Atau mungkin baru taunya nanti. Jadi ketika audit anggaran, wah iya nih efisien. Hah, kamu mengurangi pegawai? Wah itu kacau. Iya. Kok baru ketahuan sekarang? Nah itu kan itu tadi kritik. Udah sampaikan aja, buka-bukaan aja. Tapi juga kementerian ini jangan hambur-hambur lah. Jangan salah loh, di kementerian itu anggaran laptop baru itu ada. Dan alasannya apa coba? Apa Kang? Anggarannya ada kok, pos anggarannya sudah ada. Kalau nggak dibelanjain malah salah. Iya. Iya, tidak ada penyerapan.
Dulu sih nggak apa-apa karena emang ekonomi kita ya sudah dengan asumsi tadi ya nggak apa-apa. Dengan kamu beli laptop, dengan kamu tukar mobil, kan ekonomi bergulir, nggak apa-apa. Bedanya untuk yang sekarang kita harus direm sedikit nih. rem, jangan hambur-hambur, jangan belanja-belanja. Kenapa? Bukan karena tidak punya uang, bukan. Masalahnya dunia lagi kacau. Jangan sampai kita ikutan kacau. Misalnya nih, tiba-tiba amit-amit ada perang lagi, yang kena itu adalah peredaran minyak bumi, semua harga BBM naik, terus yang mau subsidi bagaimana? Masa mau di stop? Gitu loh kan? Wah harus ada penambahan subsidi nih. Masih ada uang nggak? Masih ada sih. Berkat apa? Berkat hemat tadi. Karena nggak diambur-ambur. Lah kan bagus. Iya betul. Maksudnya kenapa kok jadi melenceng sana? Nah itu juga. Jadi janganlah semangat bagus dari anak-anak muda untuk kabur aja dulu itu. Karena bagi gua ya, lebih mending anak-anak muda punya semangat kabur aja dulu daripada dicela dengan kata-kata piknik lu kurang jauh. Iya, Atau betul. main lu kurang jauh sih. Itu menyakitkan loh. Kesian loh itu ketika orang ngomong-ngomong gini, ya main lu kurang jauh sih bro. Iya kan? Kesannya jadi kurang wawasan. Dan itu terjadi pada anak-anak muda, apalagi dari daerah ke kota. Ya. Iya, nah tapi kalau mereka kabur dulu, ya kalau kata gue sih. Itu keren. Udah. Silakan explore. Dan balik lagi ya, tidak harus ke luar negeri. Ya. Kamu dari daerah, cobalah ke ibu kota provinsi mungkin. Atau ke pulau mana. Jadi apa, magang, sekolah apa. Berat. Iyalah berat, gak apa-apa. Pasti berat. Tahan-tahan dan itu struggling. Struggling skillnya nanti diasah apa semua. Jadi lu bagus gitu gak apa-apa. Nge-challenge diri sendiri juga tadi. Setuju lah kalau itu gue. Maksudnya kamu ketemu orang lain. Di kampung kamu boleh hebat. Ada Win teman gue di Garut. Wah itu mah juara kelas terus. Pinter. Juara kelas apa. Padahal orangnya santai selengean gitu. Sampai gurunya ngomong. Kamu mendingan SMA di Bandung aja. Jangan di Garut lagi. Kenapa Pak? Sayang kamu tuh pinter. Dia bilang begitu. Betul. Oh gitu, tapi saya nggak tahu caranya Pak. Oh tenang, nanti biar saya ngatur. Diaturin sama si gurunya, sama kepala sekolahnya. Entah bagaimana, masuklah dia ke SMA terbaik di Bandung. Yang isinya terkenal dengan orang-orang pinter. Yang kalau setiap ujian itu hampir semuanya lulus dan masuk ITB. Oke. Saya nggak usah sebut lah, nanti GR semua anak-anak SMA itu. Itu masuk teman-teman gue ini, asal Garut ini. Masuk, wah gedungnya bagus, gurunya pinter-pinter. Pokoknya ini sekolah kondusif banget lah. Jadi memang sekolah kayak di pesawat. Apa yang terjadi? Struggling dia. Itu kata dia, gila itu istirahat aja, itu gak ada yang keluar loh. Pada baca buku. Pada belajar. Wah pusing dia. Perasaan dulu kayaknya gue jago banget. Ini gue katanya di bawah 10 katanya. Hah masa sih? Wah itu tuh katanya. Soal belum selesai udah pada tahu itu gimana. Karena akhirnya ya beda pace-nya kan Kang. Apa level kompetisi itu jadi beda. Nah itu struggling. Dan itu membuat dia berubah. Ternyata saya tuh gak pintar-pintar. Mau gak mau harus ikut. Berubah, iya. Saya gak bisa begini aja, saya harus begini. Wah itu dia kepayahan tapi dia lolos. Dia keterima di ITB. Jadi maksud gua, ya itu tadi. Kalau lu merasa, istilah orang apa ya, jago kandang. Janganlah kita jadi jago kandang atau main lu kurang jauh atau kurang piknik. Nah ini harus dihilangkan tuh. Dengan cara apa? Udahlah. Kalau di Islam dibilangnya lu harus hijrah. Oke. Udah pergi dulu gak apa-apa. Perkara mau pulang atau tidak pulang menurut gue sih ya jangan dibahas sekarang. Jangan dibahas pas mau pergi udah. Pergi dulu aja lah. Iya. Nanti baru pikir nanti gitu. Ya kira-kira gitu. Oke. Ya lu gak kepengen kabur dulu kemana gitu? Pengen dong Kang. Jangan ke lu. Gue juga kalau bilang pengen kali.
Tapi kalau gue sih pribadi ya, kalau dibilang lu pengen gak tuh kabur aja ke luar negeri? Pastinya pengen. Tapi kalau gue gak mau tetap. Oke. Mungkin karena gue tuh orang kreatif yang kalau terlalu rutin, monoton itu gue bosan. Jadi gue tuh ternyata, kenapa tadi lu bilang gue sering keluar negeri, ya seneng ketika gue pergi seminggu, sebulan, pulang, pindah lagi gitu. Dan kalau misalnya kita kayak sampai 2 minggu dan sebulan di luar, pas balik tuh beda gitu feel-nya Kang. Beda, Iya, bener. Lu akan merasakan rindu nasi padang itu Bener tuh. banget. Waduh. Jadi pas sampai Indonesia tuh kayak mau makan langsung nasi tuh. padang, mau makan ini, mau makan ini. Bener-bener. Itu Setuju. saya mah yakin ada banyak tuh yang mengalami itu. Kalau gua mah kalau nggak nasi padang itu iya betul. Sop kambing, sate kambing, belum jeroan-jeroan. Tadi di Eropa mah jadi makanan anjing. Mana ada jeroan. Jadi kangen maksudnya kita makan yang nggak bener tuh kan kayaknya aduh apa makan bakso yang pakai saus pewarna tuh. Itu ternyata kangen nih. Tapi jangan salah juga. Ini karena tadi ngomong ekonomi. Itu kalau kamu cari di YouTube, ya mungkin kamu mau googling ya. Ada banyak sekali orang dari Amerika dan dari Eropa itu merasa bahwa ekonomi negara mereka tuh kacau, tidak stabil. Tapi karena uang yang mereka ada, mereka melakukan kabur aja dulu tapi ke Indonesia. Jangan salah. Itu bisa bulan-bulan bahkan tahun-tahun. Bahkan kerja di Indonesia gitu. Dan semua omongannya adalah Indonesia ini luar biasa. Maaf nih ya buat pemerintah nih ya. Kenapa Indonesia luar biasa? Aturan dan peraturan itu negotiable. Jadi kami itu punya nafas untuk coba-coba, ketika gagal kita nggak digetok gitu loh. Dan dia bilang itu surganya Indonesia. Kan gue penasaran maksudnya apa sih? Ternyata mereka itu mencoba usaha itu memang tidak gampang. Tapi mereka itu tidak pernah dicekek langsung di depan. Karena kalau di luar strict banget. Strict lah, lo lokasinya harus daftar, harus ini. Walaupun jadi perizinan dimudahkan iya, tapi semua itu tercatat. Akhirnya buat mereka yang mau coba-coba tuh susah gitu. Gak bisa bergerak. Jadi menurut mereka. Nah di Indonesia dia bilang, siapa yang anjrit. Iya sih tapi ini kan negatif ya, tapi gimana ya dia bilang, nyebutnya apa ya, toleran gitu. Toleran. Buat kami yang mencoba dan akhirnya ya, nah tapi ya itu sisi lain lah. Apa untuk melengkapi kira-kira gitu ini. Oke mantap Kang. Aduh, ya semoga lah kita nanti sempat kabur-kabur kemana lah ya. Iya kita harus kabur-kabur kayak dibuat explore ya Kang ya. Iya. Oke jadi gimana nih Kang? Nanti mungkin kalau teman-teman ada punya pendapat lain atau mau kabur kemana? Atau mungkin ini yang ada di luar negeri, mungkin cerita juga boleh tadi sharing tentang struggle-nya, challenge-nya. Terus yang urusan makanan tadi, atau mungkin ngakalin. Itu juga tuh ngakalin makanan biar nggak bosan tuh gimana? Gimana makan makanan Indonesia di sana, ya Kang ya? Ya, atau tips-tips nanti mau sahur apalah ya. Oke, tulis di kolom komen. Bye bye.